Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelompok 6 mata kuliah Ekologi Fisiologi Tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dari serangan makhluk hidup lainnya. Serangan tersebut dapat berasal dari hewan, virus, bakteri, maupun fungi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang bagaimana tumbuhan pisang melindungi diri dari serangan patogen fungi. Pisang merupakan tanaman pangan yang kaya akan nutrisi dan juga menjadi komoditas ekspor utama bagi beberapa negara. Contohnya adalah India. Fusarium wilt disease atau penyakit layu yang disebabkan oleh jamur fusarium merupakan ancaman bukan hanya bagi tumbuhan pisang, tetapi juga ancaman bagi lebih dari 100 spesies tanaman lainnya. Penyakit ini menyebar di beberapa daerah penghasil pisang. Fusarium wilt disease ini menjadi masalah besar bagi petani lokal yang menanam pisang. Penyakit ini disebabkan oleh jamur aseksual yaitu Fusarium oxysporum atau Fox yang menginfeksi melalui tanah. Tapi tidak semua Fusarium bersifat patogen. Beberapa strain bersifat non-patogen. Fusarium berdasarkan spesiesnya dibagi lagi menjadi Formice specialis atau FSP. Jamur yang menyebabkan penyakit pada pisang misalnya disebut Fusarium oxysporum FSP ubens atau FOC. FOC ini menyerang pembuluh xilem sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu kemudian mati. FOX memiliki kisaran inang yang sangat luas sehingga mampu menginfeksi baik tanaman monokotil maupun dikotil. Beberapa teknik molekuler telah dikembangkan untuk menganalisis bagaimana jamur Fusarium ini. Kita perlu untuk memahami bagaimana evolusi dari Fusarium untuk mengembangkan strategi sehingga dapat mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur Fusarium ini. Halo, saya Dian Anggrini dari kelas Ekofisiologi Tumbuhan Biologi FMIPA Universitas Indonesia. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang respons pertahanan tanaman terhadap Fusarium oxysporum dan strategi untuk mengembangkan genotipe toleran pada tanaman pisang. Spesifik pada bagian mekanisme infeksi dari fungi parasit ini. Mekanisme infeksi dimulai dari yang pertama, spora FOC yang bertahan lama dalam tanah bergerak menuju akar tanaman inang pisang. Yang kedua, infeksi awal terjadi pada rambut akar, menuju ke akar yang lebih besar, menuju korteks, hingga mencapai xilem. Yang ketiga, miselium tumbuh membentuk cabang, membentuk mikrokonidia yang berkecambah, menembus xilem, berdampingan dengan bekas pembuluh, dan disinilah infeksi terjadi. Proses infeksi dari Fusarium oxysporum ini dapat dianalisis dengan mikroskop konfokal. Setelah infeksi, perubahan yang dapat diamati adalah warna coklat kemerahan pada feeder akar, yang kemudian menjadi pseudostem. Gejala yang terakhir adalah daun akan mengalami klorosis atau kekuningan, kemudian layu dan mati. Halo, nama saya Jessie Maria Dana Awi, dan di video kali ini saya akan menjelaskan molecular aspects of host defense. Setelah kita menonton mulai dari video pendahuluan hingga infection mechanism, mungkin akan terfikirkan, kalau begitu apakah mungkin kita melakukan penelitian untuk menghilangkan penyakit ini? Nah, walaupun sudah puluhan tahun dilakukan conventional breeding dan juga seleksi cultivar resistant, hal ini tidak dapat terjadi. Kita tidak dapat menghilangkan penyakit ini karena adanya evolusi garis keturunan yang berbeda dari ras Fox ini. Walaupun begitu, sudah dilakukan banyak sekali penelitian yang difokuskan pada pendekatan genomik untuk mengetahui gen-gen dan juga untuk mengetahui peran-peran gen tersebut terhadap mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh pohon pisang terhadap fungi ini. Untuk gen-gen yang sudah berhasil diidentifikasi bisa dilihat pada tabel berikut. Bisa dilihat kalau gen yang berperan dalam melawan fungi Fusarium oxysporum pada tumbuhan pisang ada banyak, yaitu taumatin, beta 1,3 glukanase, NPR1, polifenol oksidase, fenilalanin amonialiase, peroksidase, dan superoksida dismutase. Setelah kita memahami bagaimana proses infeksi patogen molekular aspek, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tanaman mengenali infeksi patogen jamur. Untuk mempermudah bagaimana tumbuhan mengenali infeksi patogen, saya akan menampilkan gambar agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Tanaman mengenali infeksi patogen ketika mendeteksi MAMPS atau Microbe Associated Molecular Pattern
MAMPS ini merupakan molekular spesifik yang dapat dikenali tumbuhan. Pada tumbuhan yang bertanggung jawab untuk mengenali MAMPS yaitu protein PRRS atau Pathogen Recognition Receptor atau gen resistant atau gen R. Respon protein PRRS atau gen R akan mengaktifkan berbagai jalur sinyal transduksi sebagai salicylic seperti salicylic acid, jasmine acid, dan etilen. Pengenalan patogen akan mengakibatkan perubahan potensi membran sehingga mengaktifasi kompleks NADPH untuk memproduksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang berfungsi sebagai pengirim sinyal utama. Dari pengenalan dan pengiriman sinyal tadi, tumbuhan akan memberikan respon berupa reaksi penolakan yang disertai kematian sel yang cepat pada sel terinfeksi. Hal ini disebut dengan hypersensitive response yang menyebabkan kematian pada sel tetangga secara terbatas dan cepat. Dampak hypersensitive response bergantung pada gaya hidup patogen. Patogen biotropik membutuhkan inang yang hidup untuk mampu bertahan, sedangkan patogen nekrotrof sering memicu kebocoran pada sel inang dan mampu bertahan pada jaringan sel mati. Fusarium oxysporium merupakan fungi nekrotrof. Hal ini membingungkan apakah kematiannya disebabkan oleh hypersensitive response atau fungi nekrotrof. Studi menunjukkan bahwa kematian yang disebabkan oleh hypersensitive response merupakan konsekuensi akibat pertahanan simultan dari kematian dan pertahanan sel. Hypersensitive response tidak selalu diperlukan untuk perlawanan, tetapi koordinasi antar mekanisme yang berbeda diperlukan untuk sukses dalam melakukan perlawanan. Halo semua, saya Ita Harinisa dari kelompok 6 Ekofisiologi Tumbuhan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pertahanan fungi dalam menyerang tanaman inang. Di sini mekanisme yang dilakukan fungi adalah pertama melewati pembatas kutikula dan dinding sel pada tanaman. Selanjutnya melakukan infeksi dan kolonisasi. Nah, mekanisme yang dilakukan fungi itu awalnya melalui CWDE atau cell wall degrading enzyme. Contohnya pada tanaman pisang telah ditemukan 2 racun yaitu asam fusarat dan buforizin yang berkontribusi dalam patogenisitas fungi. Nah, diketahui juga asam fusarat ini berperan dalam menimbulkan gejala layu pada tanaman. Dalam patogenisitas fungi telah banyak gen yang berperan. Contohnya ada gen FOL dan FOC, di mana telah ditemukan protein efektor yang disebut SEX. Contohnya ada homolog dari SEX1, SEX4, SEX8, SEX9 dan sebagainya. Nah, pada akhirnya selalu ada persaingan, semacam perlombaan senjata, perlombaan strategi antara patogen fungi dengan tanaman untuk mengembangkan sistem pertahanan mereka masing-masing. Saat ini ratusan patogenisitas fungi sedang diidentifikasi. Para peneliti juga telah memiliki database yang menggambarkan patogenisitas fungi secara umum. Dan studi terbaru juga telah mengubah strain non-patogen menjadi patogen. Hal ini menyebabkan kekhawatiran akan datangnya strain baru di masa depan nanti. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan identifikasi protein bersama yang berevolusi dalam patogen dan dalam tanaman, dengan tujuan untuk mengembangkan strategi pertahanan dan perbaikan pada tanaman yang lebih berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menyimpulkan apa yang teman-teman saya sudah jelaskan sebelumnya mengenai pertahanan tumbuhan pisang terhadap serangan Fusarium oxysporum atau yang lebih dikenal sebagai FOC. Memang tidak semua strain dari Fusarium ini bersifat patogen, namun penting bagi kita mengetahui evolusi dari strain Fusarium untuk lebih memahami karakteristiknya secara mendalam dan mengembangkan strategi untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh Fusarium. Spora dari Fusarium itu banyak di dalam tanah, bertumbuh dan menginfeksi tumbuhan pisang melalui rambut akar. Biasanya infeksi ini mengandalkan yang namanya cell wall degrading enzymes, yang nantinya dinding sel tersebut akan bersifat sebagai elicitor dan menginisiasi produksi reaktif oksigen species dan protein antifungi di dalam tumbuhan. Mekanisme infeksi dari Fusarium ini belum terlalu jelas dipahami. Bahkan di jurnal yang kami bahas disebutkan bahwa ada beberapa R genes yang sudah diisolasi. Namun belum diketahui secara pasti R genes tipe apa yang membantu tumbuhan secara spesifik melawan infeksi dari Fusarium. Setelah adanya infeksi, ada beberapa signaling pathway yang membantu menginisiasi respon dari tumbuhan seperti salicylic acid, jasminic acid, etilen, dan auxin. Namun pada kasus tumbuhan pisang kali ini yang lebih berperan penting adalah jasminic acid. Karena memang terkadang ada beberapa signaling pathway yang bersifat lebih dominan dibanding yang lainnya tergantung pada tingkat stres, waktu, dan seberapa banyak gene yang diekspresikan.
Informasi-informasi inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengetahui mekanisme molekuler yang mengatur interaksi antagonis atau kooperatif di antara signaling-signaling peptide tersebut. Karena memang penelitian molekuler mengenai interaksi antara tumbuhan pisang dengan fusarium ini masih ada di tahap awal. Maka dari itu, penting banget untuk penelitian di masa depan lebih fokus mengidentifikasi dan mengungkap interaksi komponen molekul yang ada di dalam tumbuhan inang terhadap infeksi fusarium. Ya, itu saja video dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sekian dan terima kasih.